Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Uswatun Hasanah kembali menjumpai Anda dalam talk show persembahan TV Peduli. Dan tema terkait pada pagi hari ini yaitu RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Indonesia Maju. Jika kita mendengar terkait perpajakan, tentunya tidak lepas dari KPP Pratama Kota Parepare. Yang telah hadir bersama kita ada Kepala KPP Pratama Kota Parepare, Bapak Yusan Jubiantara, untuk edisi pada pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Uswa. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terkait tema kita pada pagi hari ini pemirsa, kita simak terlebih dahulu video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan bersama video yang telah kita tayangkan bersama tadi terkait perpajakan khususnya yang untuk memajukan Indonesia menuju Indonesia maju. Dan pemirsa, kita kembali ke tema kita pada pagi hari ini terkait RUU HPP yang tentunya akan kita bahas bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Kita ke narasumber kita pemirsa, Bapak Yusan Jubiantara, ini terkait tema kita nih Pak, RUU HPP. Mungkin teman-teman ataupun para pemirsa di rumah ini bertanya-tanya, RUU HPP itu sendiri apa sih? Ya, bisa dijelaskan silahkan. Baik Mbak Uswa, saya panggil ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan kami dari KPP Pratama Parepare, Kantor Pelayanan Pajak Parepare, yang memang wilayah kerjanya mencakup 5 wilayah di Kota Parepare, terus Kabupaten Baru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinerang, dan Nrekang. Nah, kali ini kita bicara mengenai RUU HPP yang biasa kita sebut RUU HPP. Apa itu RUU HPP? Yang pertama yang ingin kami sampaikan, rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi RUU HPP itu adalah harmonisasi peraturan perpajakan yang sebetulnya pada tanggal 7 Oktober lalu sudah disetujui oleh DPR RI. Hanya posisinya sekarang tinggal diundangkan, artinya tinggal ditandatangani oleh Presiden untuk diundangkan. Gitu ya. Jadi kami masih menyebutnya RUU karena belum diundangkan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa dinamakan harmonisasi peraturan perpajakan? Iya. Kira-kira gitu ya, pemirsa. Ada kata-kata harmonisasi. Nah, ini sebetulnya ini mencerminkan bahwa di dalam RUU HPP ini itu mengubah undang-undang perpajakan yang ada sebelumnya, yaitu
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, perubahan atas 3 undang-undang perpajakan itu tercakup atau tertuang di dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, sehingga lebih pas dinamakan undang-undang ini adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, gitu ya, Mbak. Itu mengenai penamaan, kira-kira seperti itu, dan posisinya memang sekarang sedang menunggu diundangkan, ditandatangani oleh Presiden. Lalu apa tujuannya dibentuk atau disusun RUU HPP ini? Yang pertama, kita tahu 2 tahun ini kita dan sampai sekarang masih dalam keadaan pandemi COVID-19, dan mau tidak mau efek dari pandemi COVID ini adalah menurunkan pertumbuhan ekonomi kita. Ya, 2 tahun ini pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi gitu. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kembali, Mbak. Dan juga kita mendukung atau mempercepat pertumbuhan ekonomi akibat COVID, ya, sekaligus kita mempercepat pemulihan ekonomi kita. Nah, diharapkan dengan undang-undang ini. Yang selanjutnya, kita tahu termasuk juga untuk penanggulangan COVID, negara butuh penerimaan, sehingga dengan undang-undang ini diharapkan penerimaan negara akan lebih optimal, dalam artian lebih memadai dan keberlangsungannya terjaga, ya. Jadi penerimaan negara lebih optimal. Juga dengan undang-undang ini kita berharap adanya sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, lebih memberikan kepastian hukum, gitu ya. Sekaligus undang-undang ini juga sebetulnya dalam rangka mewujudkan reformasi administrasi, reformasi kebijakan perpajakan, ya, sehingga kebijakan administrasi dan kebijakan perpajakan itu lebih konsolidatif, dan juga tujuannya adalah untuk meningkatkan basis pajak. Artinya lebih banyak lagi subjek objek pajak yang masuk ke dalam sistem perpajakan. Yang selanjutnya tentu undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari para wajib pajak. Gitu, Mbak Usma. Benar sekali. Gitu ya. Jadi rancangan undang-undang harmonisasi perpajakan ini sendiri merupakan salah satu perwujudan pemerintah kita, Republik Indonesia khususnya, salah satunya itu dalam menanggulangi COVID-19 itu. Betul, menanggulangi dampak ekonomi dari COVID-19 itu sendiri. Kemudian terkait RUU harmonisasi perpajakan ini sendiri, seperti apa kemudian spesifikasi dari undang-undang ini? Baik, Mbak Usma dan pemirsa TV Peduli, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini kalau kita bagi dalam klaster itu ada 6 klaster, ya. Kalau kita bagi dalam bab, susunan sistematikanya ada 9 bab, kalau pasalnya ada 16 pasal. Tapi yang penting kami sampaikan adalah di dalam undang-undang ini ada 6 klaster. Ya, ada 6 klaster yang diatur. Yang pertama adalah klaster perubahan undang-undang PPH, undang-undang pajak penghasilan. Jadi klaster pertama adalah perubahan undang-undang pajak penghasilan, di mana aturan di dalam undang-undang HPP untuk klaster pajak penghasilan ini akan berlaku untuk tahun pajak 2022 nanti, tahun depan. Tahun depan. Ya, itu klaster pertama. Klaster kedua adalah perubahan undang-undang PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, ini yang akan berlaku mulai 1 April 2022. Jadi tetap 1 April tahun depan. Klaster yang ketiga adalah klaster perubahan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, ini di dalam undang-undangnya disebutkan mulai berlaku pada saat diundangkan. Jadi nanti ketika diundangkan atau ditandatangan oleh Presiden, maka klaster di dalam perubahan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan akan berlaku. Yang keempat adalah klaster perubahan undang-undang cukai. Nah, ini ada di teman-teman Bea Cukai. Itu juga akan berlaku ketika undang-undang ini diundangkan. Yang kelima
adalah klaster mengenai program pengungkapan sukarela. Nah, ini hal yang baru yang diatur di dalam Undang-Undang HPP. Nah, ini akan berlaku selama 6 bulan, mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 tahun depan. Yang terakhir, klaster terakhir adalah pajak karbon. Nah, ini juga hal yang baru yang diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia yang akan berlaku 1 April 2022. Jadi ada 6 klaster, 9 bab dan 16 pasal secara sistematik. Gitu Mbak Usma. Jadi terkait untuk perubahan ketentuan pajak pada umumnya sendiri itu tidak secara langsung semuanya dirubah, tetapi bertahap, mulai dari di tahun depan khususnya. Pemberlakuannya iya, tidak semuanya bareng gitu. Iya, benar sekali. Dan terkait tema kita pada pagi hari ini pemirsa tentang RUU Harmonisasi Perpajakan untuk Indonesia Maju akan kami lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.999 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TV Peduli terkait tema kita RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Indonesia Maju dan tentunya bersama narasumber kita dari KPP Pratama Kota Parepare. Tadi di segmen awal kita sudah membahas seperti apa serta tujuan dari peraturan ataupun RUU perpajakan yang telah disosialisasikan oleh KPP Pratama kali ini. Terkait tentang tema kita masih dengan narasumber yang sama, kita kembali bertanya terkait jenis kelompok pajak apa saja yang terdapat ataupun masuk dalam aturan RUU HPP ini. Silahkan. Baik Mbak Uspa, saya ulangi lagi mungkin ya, bahwa di dalam Undang-Undang HPP ini ada 6 klaster yang diatur atau 6 kelompok. Yang pertama, kita jelaskan lebih rinci adalah kelompok di dalam perubahan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Yang pertama yang diubah adalah penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Nah, mungkin pemirsa juga sudah mendengar informasi ini mungkin dari media lain, bahwa nomor induk kependudukan itu akan menjadi atau otomatis menjadi nomor pokok wajib pajak. Oh ya. Jadi ini mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Nah, tentu ini akan mempermudah bagi masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu lagi repot-repot membuat NPWP misalnya gitu ya, walaupun sekarang pun membuat NPWP tidak repot sebetulnya, tetapi dengan mengintegrasikan sistem kependudukan dengan sistem perpajakan, ini akan mempermudah bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, mungkin timbul pertanyaan di dalam masyarakat, apakah semua yang punya NIK itu akan mempunyai NPWP dan otomatis membayar pajak gitu ya? Tentu tidak. Ya, walaupun NIK akan menjadi NPWP, dalam hal pembayaran pajak tetap tidak otomatis akan membayar pajak, karena di sistem perpajakan kita mengenal adanya penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada batasan penghasilan yang dikenakan pajak. Ya, kita tahu kalau untuk orang pribadi itu penghasilannya adalah 54 juta setahun batasnya. Jadi kalau penghasilan kena pajak masih di bawah itu, maka tidak otomatis walaupun punya NPWP adalah membayar pajak, tidak otomatis membayar pajak, gitu ya. Itu yang pertama, Mbak Uswa, yang diatur di dalam klaster Undang-Undang KUP. Yang kedua adalah yang diubah adalah besaran sanksi, Mbak. Jadi di dalam Undang-Undang KUP itu ada sanksi ketika wajib pajak diperiksa, tetapi wajib pajaknya belum menyampaikan SPT atau wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan. Nah, kalau dulu atas PPh yang kurang dibayar, PPh yang kurang dipotong itu dikenakan sanksi 100%. Tetapi di dalam Undang-Undang HPP ini sanksi dikenakan berdasarkan suku bunga per bulan. Jadi suku bunga acuannya tuh ada, nah nanti ditambah uplift faktor sebanyak 20% dan maksimal 24 bulan. Jadi lebih adil. Karena bunga dikenakan, sanksi dikenakan berdasarkan bunga acuan yang berlaku, gitu ya. Begitu juga untuk pajak yang sudah dipotong, pemotong tapi tidak disetor, atau PPN dan PPNBM yang kurang bayar. Kalau di Undang-Undang KUP yang lama itu sanksinya 100%, maka di Undang-Undang HPP ini dikurangi menjadi 75%. Yang kedua, sanksi terkait upaya hukum. Jadi dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak itu diberikan hak untuk melakukan upaya hukum ketika pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melakukan keberatan atas hasil pemeriksaan atau melakukan peninjauan kembali atau melakukan banding di pengadilan. Ya. Nah, kalau dulu ketika wajib pajak melakukan misalnya keberatan atas keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan keberatannya itu ditolak, maka dikenakan sanksi 50%. Nah, kalau di Undang-Undang HPP diturunkan sanksinya dari 50% menjadi 30%. Begitu juga kalau melakukan upaya banding ke pengadilan atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, kalau dulu sanksinya 100%, di Undang-Undang HPP diturunkan menjadi 60%, gitu ya. Jadi ini lebih memberikan keadilan. Yang ketiga, ini terkait pajak internasional, Mbak dan pemirsa semua, bahwa di dalam Undang-Undang HPP diatur mengenai asistensi penagihan. Jadi ketika ada wajib pajak yang mempunyai utang pajak, berada di luar negeri, maka kita punya kewenangan untuk meminta bantuan otoritas pajak yang ada di luar negeri untuk menagih hutangnya kepada orang Indonesia yang ada di luar negeri. Begitu juga sebaliknya, ketika ada orang luar negeri yang punya utang di negaranya dan dia berada di Indonesia, maka otoritas pajak luar negeri itu bisa meminta bantuan otoritas pajak di Indonesia untuk menagih utang pajak yang orang asing yang ada di Indonesia itu. Yang selanjutnya adalah kita mengenal adanya mutual agreement procedure atau prosedur persetujuan bersama. Nah, ini diatur mengenai bahwa Direktorat Jenderal Pajak masih tetap bisa melakukan perundingan sampai ada putusan pengadilan atau keberatan untuk hal-hal atau materi-materi yang tidak diajukan keberatan atau banding di pengadilan. Diatur yang lain adalah ini penegasan saja bahwa Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan negara mitra. Negara mitra itu negara asing yang luar negeri, ya, negara lain yang kerjasama mengenai perpajakan, baik itu penghindaran pajak berganda,
bantuan penagihan tadi atau kerjasama-kerjasama lain. Jadi dalam Undang-Undang HPP ini lebih diberikan penegasan bahwa Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain gitu ya. Itu yang kedua, yang betul ya. Yang ketiga di dalam Undang KUP. Yang keempat adalah di Undang-Undang HPP dalam klaster Undang-Undang KUP itu diatur mengenai kuasa wajib pajak. Jadi ketika wajib pajak mempunyai urusan perpajakan dan dia tidak bisa melaksanakan kewajiban atau administrasi perpajakannya sendiri, maka bisa menguasakan kepada orang lain. Di Undang-Undang HPP ini diberikan penegasan bahwa wajib pajak boleh menguasakan kepada siapapun sepanjang orang tersebut mempunyai kapasitas atau pengetahuan tentang perpajakan. Kecuali kalau dikuasakannya kepada istrinya misalnya atau kepada suaminya atau kepada anaknya, itu tidak perlu istri atau anak atau suami ini mempunyai pengetahuan perpajakan. Jadi sekarang lebih leluasa wajib pajak untuk memberikan kuasa kepada siapapun gitu ya. Kalau dulu kan diatur harus punya sertifikat, harus punya bukti bahwa yang bersangkutan punya kapasitas mengenai perpajakan, harus ada surat kuasa khusus dan sebagainya. Kalau sekarang lebih fleksibel gitu ya. Yang terakhir yang diatur di dalam Undang-Undang KUP adalah mengenai penegakan hukum, Mbak. Nah, kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Perpajakan kita mengenal adanya tindak pidana perpajakan. Artinya selain sanksi administrasi kita juga punya sanksi pidana ketika wajib pajak melakukan pidana perpajakan. Dan kita punya penyidik pegawai negeri sipil. Jadi di Direktorat Jenderal Pajak itu punya penyidik pegawai negeri sipil. Nah, di dalam Undang-Undang HPP, penyidik pegawai negeri sipil yang akan melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan diberikan kewenangan lebih luas, yaitu kewenangan untuk memblokir dan menyita aset. Ya. Kenapa diberikan kewenangan ini? Karena penegakan hukum pidana perpajakan di dalam Undang-Undang Perpajakan itu adalah tujuannya untuk memulihkan kerugian pendapatan pada negara. Jadi tidak mengedepankan sanksi penjara, tetapi lebih mengedepankan bagaimana wajib pajak itu bisa mengembalikan kerugian pada pendapatan negara. Sehingga dengan kewenangan untuk memblokir atau menyita aset itu akan menjamin pemulihan kerugian pada pendapatan negara tadi, gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang diatur untuk penegakan hukum ini adalah mengenai prinsip ultimum remedium. Artinya wajib pajak masih bisa melakukan pembayaran pokok pajak dan sanksi ketika dilakukan penyidikan pidana perpajakan itu sampai pada tahap penuntutan di pengadilan. Jadi walaupun sudah dituntut di pengadilan, artinya persidangan sudah berjalan, wajib pajak masih bisa melakukan pembayaran pokok dan sanksi yang dituntutkannya itu, sehingga tuntutannya itu nanti tanpa penjatuhan pidana penjara gitu. Kalau selama ini wajib pajak bisa diberikan kesempatan hanya sampai tahap penyidikan. Begitu penuntutan maka hak itu sudah hilang gitu. Nah, dengan Undang-Undang HPP maka diperluas. Ya, walaupun sudah sampai pada tahap penuntutan, wajib pajak masih bisa melakukan pembayaran pokok pajak dan sanksinya, dan penuntutan tetap berjalan tanpa penjatuhan pidana penjara gitu. Masih diberikan kelonggaran seperti itu. Ya, betul. Jadi lebih luas, jadi lebih panjang prosedurnya gitu ya, yang bisa. Nah, itu Mbak yang ada di klaster ketentuan umum perpajakan. Ya, jadi tadi ada yang paling penting mungkin yang masyarakat bisa langsung rasakan adalah pengintegrasian nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak. Benar sekali. Dengan menggunakan nomor induk kependudukan itu sendiri, otomatis NPWP juga bisa diberikan dengan juga cukup mudah tanpa ribet lagi menghafal NPWP seperti itu ya Pak ya? Sebetulnya nanti teknisnya Mbak, tetap NPWP itu ada, tetapi prosedurnya jadi lebih mudah karena semua datanya itu sudah terintegrasi di satu nomor. di NIK itu, gitu. Nah, jadi nanti tetap NPWP ada, NIK dan NIK-nya juga ada, tetapi semua dokumen tentang administrasi perpajakan itu akan terintegrasi, jadi ada nomor NPWP, ada NIK-nya gitu. Sehingga lebih mudah bagi wajib pajak. Benar sekali. Dan juga terkait dengan
sanksi yang diberikan juga memberikan kelonggaran kepada wajib pajak, sehingga tentunya negara tidak memberikan beban yang cukup berat, tapi kita sebagai wajib pajak juga harus tahu diri ya Pak ya, kalau seperti itu, bahwa memang wajib pajak kita sebagai warga negara yang memiliki kapasitas untuk wajib pajak harus membayar pajak dengan waktu yang telah ditentukan, seperti itu. Terkait tentang RUU HPP ini sendiri, untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut lagi dalam peraturan undang-undang yang dicetuskan ini, kira-kira seperti apa Pak? Iya, mengenai informasi ya, secara nasional Direktorat Jenderal Pajak punya website ya, website Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Jadi pemirsa semua bisa mengakses internet atau website Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, kami juga punya Kring Pajak. Jadi ada call center kami namanya Kring Pajak. Pemirsa semua bisa mengakses di nomor 1.500-200. Jadi angkanya mudah dihafal Mbak, 1.500-200. 1.500 Kring Pajak. 200. Ya. Nah, untuk KPP Pratama sendiri, kami punya media sosial yang sekarang mungkin lebih gampang ya bagi pemirsa untuk bisa mengakses informasi melalui media sosial. Kami punya Instagram @pajakparepare. Jadi silakan di-follow. Nah, nanti semua informasi mengenai perpajakan, mengenai RUU HPP ini ada di sana semua gitu, Mbak. Benar sekali. Dan tadi pemirsa kita sudah mendengarkan bahwa untuk informasi lebih lanjut lagi terkait RUU HPP ini sendiri ataupun tentang perpajakan yang lainnya, bisa Anda langsung ketik di website Anda di www.pajak.go.id ataupun di Instagram dari KPP Pratama Parepare ini sendiri. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Adrianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. your number one hit music station. 96.999 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TV Peduli terkait RUU HPP yang telah dijelaskan lebih detail tadi terkait bagaimana nantinya ketika RUU HPP ini yang telah dicanangkan nantinya disetujui ataupun ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, tentunya akan memberikan kemudahan ataupun dampak bagi kita semua yang tentunya dapat diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya. Tadi sudah dijelaskan terkait kelompok ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diatur oleh RUU HPP ini terlebih dahulu. Kita kembali ke narasumber kita, masih terkait kelompok pajak ataupun bagaimana sebenarnya peintegrasian ataupun hal-hal yang diatur oleh RUU HPP ini sendiri dari pajak penghasilan ataupun dari pajak ataupun dari PPN itu sendiri. Bisa dijelaskan Pak, silahkan. Baik Mbak Usma, saya lanjutkan tadi sudah jelaskan dari kelompok ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah sekarang kita masuk ke kelompok undang-undang pajak penghasilan dan undang-undang pajak pertambahan nilai. Jadi di klaster undang-undang pajak penghasilan ada beberapa yang diatur di dalam undang-undang HPP ini. Mungkin yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah adanya perubahan tarif. Perubahan tarif dan lapisan pajak penghasilan yang dikenakan atas orang pribadi. Nah ini menarik bagi masyarakat. Nah tentu azas di sini nanti akan terlihat sekali adanya yang dikedepankan adalah azas keadilan. Artinya bahwa masyarakat atau wajib pajak yang berpenghasilan di bawah itu membayar pajak lebih kecil dibanding wajib pajak yang penghasilannya sangat tinggi. Nah, ada perubahan tarif dan lapisan pajak penghasilan orang pribadi yang kalau dulu penghasilan kena pajak mulai sampai dengan 50 juta dengan tarif 5% itu sampai dengan 50 juta. Tetapi di Undang-Undang HPP yang kena tarif 5% atau tarif paling bawah itu 0 sampai 60 juta. Nah ini jelas bahwa penghasilan di bawah itu diberikan tarif yang lebih rendah sampai dengan 60 juta. Jadi penghasilan Mbak Uswa misalnya, penghasilan kena pajaknya itu setahun 60 juta. Maka kalau dulu itu sudah 50 jutanya kena tarif 5%, yang 10 jutanya sudah kena tarif 15%. Nah kalau sekarang ketika penghasilan Mbak Uswa 60 juta setahun, penghasilan kena pajak, maka tarifnya hanya 5%. Ini jelas memberikan keadilan bagi masyarakat yang penghasilannya di bawah. Ya. Begitu juga yang kita lihat tarif yang paling tinggi. Kalau dulu tarif paling tinggi itu 30% untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta. Jadi orang yang penghasilannya di atas 500 juta dengan orang yang penghasilan kena pajaknya di atas 5 miliar, itu tarifnya sama 30% kalau dulu. Kalau sekarang ada tambahan layer atau lapisan pajak penghasilan baru yaitu di atas 5 miliar. Jadi ketika ada satu orang wajib pajak yang penghasilan kena pajaknya sudah di atas 5 miliar setahun, maka dia kena tarif pajak 35%. Sekali lagi ini memberikan keadilan bahwa orang yang penghasilannya tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dibanding orang yang penghasilannya rendah gitu ya. Dan sekali lagi ini adalah penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak ya Mbak. Artinya penghasilan yang sudah dikenakan pajak. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik juga adalah mengenai batasan bagi orang pribadi pelaku usaha UMKM yang selama ini dikenakan pajak final sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Tidak ada batasan peredaran brutonya. Jadi peredaran brutonya mau setahun 100 juta, mau 1 miliar, sepanjang dia di bawah 4,8 miliar, itu dikenakan pajak setiap bulannya itu 0,5% dari peredaran bruto. Nah dengan Undang-Undang HPP ini ada batasan peredaran bruto. Jadi penghasilan yang di bawah 500 juta setahun itu tidak dikenakan pajak untuk pelaku UMKM. Jadi ini sangat mendukung untuk berkembangnya usaha UMKM. Jadi misalnya Mbak Usma punya usaha UMKM. Setahun misalnya sampai dengan bulan April penghasilannya baru 400 juta. Iya. Itu Januari sampai April Mbak Usma tidak perlu membayar pajak. Gitu ya. Untuk yang undang-undang yang baru. Kalau dulu udah bayar gitu 1,5%. Nah, ketika misalnya bulan Mei Mbak Usma sudah 600 juta
penghasilannya sampai dengan Mei udah 600 juta, maka yang 100 jutanya itu yang sudah memulai membayar pajak. Penghasilan sebelumnya tidak. Ya, yang di bawah 500 juta tidak membayar pajak. Ini pasti sangat terasa ya bagi pelaku UMKM karena ada batasan penghasilan bruto yang tidak kena pajak itu sebesar 500 juta setahun ya. Selanjutnya yang diatur adalah tarif PPh badan, Mbak. Tarif PPh untuk wajib pajak badan, dalam hari ini badan usaha, itu tetap 22% ya. Karena sebetulnya di Undang-Undang KUP itu rencananya tahun 2022 itu akan turun menjadi 20%, tetapi di Undang-Undang HPP untuk tarif pajak penghasilan wajib pajak badan itu tetap 22%. Yang keempat yang diatur di dalam klaster Undang-Undang PPh adalah mengenai pembayaran kenikmatan atau pembayaran natura. Ya, kita tahu misalnya perusahaan itu membayarkan karyawannya dengan fasilitas-fasilitas. Misalnya dia memberikan fasilitas kendaraan bermotor, fasilitas mobil dari perusahaan. Nah itu bagi perusahaan fasilitas yang diberikan kepada karyawan itu boleh dikurangkan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilannya. Tetapi bagi si penerima karyawannya itu adalah penghasilan, gitu. Nah ini diatur di dalam RUU HPP lebih dipertegas. Tapi tetap akan ada pemberian natura yang masih bisa, yang tidak dianggap sebagai penghasilan. Misalnya ada kewajiban atau kekhususan perusahaan itu harus menggunakan seragam, misalnya APD. Dia wajib menggunakan APD, maka pengadaan APD bagi karyawan bukan penghasilan, karena memang itu adalah satu kewajiban untuk perusahaan menyediakan seragam, misalnya ya, atau penyediaan fasilitas-fasilitas di daerah terpencil, diberikan fasilitas hiburan, karena memang tidak ada hiburan lain di tempat itu, gitu. Jadi diberikan oleh perusahaan. Nah itu bukan merupakan penghasilan bagi pegawainya. Nah itu yang perubahan-perubahan yang ada di klaster Undang-Undang PPh. Selanjutnya kita beralih ke Undang-Undang PPN. Ya, nah di Undang-Undang PPN ini diatur mengenai pengurangan atas pengecualian dan fasilitas. Jadi barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial atau jasa-jasa lain nanti yang akan diatur, itu diberikan fasilitas pembebasan pajak pertama nilai. Nah ini tentu bagi masyarakat berpenghasilan menengah atau kecil sama sekali tidak perlu khawatir, karena kebutuhan pokok, ya kebutuhan pokok itu misalnya kebutuhan sembako ya, jadi beras, kebutuhan sembako lainnya, jasa pendidikan, pendidikan umum, pendidikan kejuruan dan sebagainya, jasa sosial itu misalnya panti jompo, panti asuhan gitu ya, itu dibebaskan dari PPN. Nah kalau dulu istilahnya dikecualikan dari PPN, artinya dia bukan barang atau jasa kena pajak. Kalau sekarang masuk di dalam sistem jasa kena pajak atau barang kena pajak, tetapi dibebaskan, artinya tarifnya 0 gitu ya. Jadi jangan khawatir masyarakat yang mungkin sudah mendengar info bahwa akan beras kena PPN dan sebagainya gitu ya, karena ini jelas di dalam RUU HPP untuk kebutuhan pokok itu dibebaskan dari PPN. Nah terus juga untuk tarif PPN Mbak, yang selama ini sekarang kan berlaku 10%, tarif PPN itu 10%, maka nanti per 1 April 2022 akan naik menjadi 11%. Nah ini untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara. Dan bisa jadi 12% itu mulai dari tahun 2025 nanti. Jadi diatur di dalam undang-undang ini bahwa tarif PPN bisa naik. Tapi untuk kesederhanaan nanti akan diatur juga mengenai untuk usaha tertentu ya, untuk usaha tertentu sampai dengan batas penghasilan tertentu di sektor-sektor tertentu itu akan ada PPh yang lebih PPN yang lebih sederhana. Misalnya tarifnya final 1%, 2%, 3%. Nah, itu akan nanti diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Jadi nanti akan ada sistem pajak penghasilan, pajak pertama nilai yang lebih sederhana, ya sifatnya final, tapi hanya khusus untuk sektor tertentu. Jadi untuk barang dan jasa tertentu dan atas penghasilan tertentu nanti akan diatur lebih lanjut, gitu ya. Nah ini yang diatur Mbak untuk klaster pajak penghasilan dan PPN di dalam RUU HPP ini, gitu ya. Mau lanjut? Bisa nah ini yang menarik Mbak.
ada yang diatur baru di dalam RUU HPP ini adalah yang kita kenal atau kita namakan program pengungkapan sukarela wajib pajak. Nah, ini menarik karena mungkin pemirsa sudah mendengar dan sudah ada yang menyebut ini adalah teks amnesti tahap kedua, padahal ini jelas berbeda, bukan teks amnesti atau pengampunan pajak tahap kedua. Jadi namanya adalah program pengungkapan sukarela. Apa bedanya dengan teks amnesti yang sudah dilaksanakan tahun 2016 tahun lalu adalah kalau dulu itu dibebaskan dari pengenaan pokok pajak, sanksinya dibebaskan sepanjang wajib pajak mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Nah, kalau di program pengungkapan sukarela ini tidak ada istilah uang tebusan. Jadi istilahnya adalah tetap membayar pajak penghasilan. Program pengungkapan sukarela ini adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak ya untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum sepenuhnya dipenuhi. Ya. Yaitu dengan cara membayar pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan bagi wajib pajak yang tahun 2016 sebelumnya mengikuti program pengampunan pajak. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan hukum yang tahun 2016 kemarin ikut program teks amnesti, kalau masih ada hartanya yang dulu belum diungkapkan di program teks amnesti, bisa diungkapkan lagi di program pengungkapan sukarela ini. Ya. Yang kedua adalah melalui pembayaran pajak penghasilan yang berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan di dalam SPT tahunan tahun pajak orang pribadi tahun pajak 2020. Untuk harta yang diperoleh tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, untuk program ini itu dilaksanakan hanya 6 bulan, Mbak, tahun depan. Jadi mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi hanya 6 bulan. Nah, program ini terdiri dari 2 kebijakan yang tadi saya sebut. Kebijakan pertama adalah untuk orang pribadi dan badan yang dulu pernah ikut program teks amnesti tahun 2016. Itu masih bisa mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan ya dengan tarif 11%, 8%, 6%. Jadi 11% itu untuk pengungkapan harta yang ada di luar negeri. Kalau 8% itu kalau yang ada di luar negeri ditarik ke Indonesia atau yang memang hartanya sudah ada di Indonesia, itu 8%. Kalau yang 6% itu adalah harta yang diungkapkan nanti diinvestasikan di dalam surat berharga negara. Nah, itu yang program pertama. Yang kedua, kebijakan yang kedua adalah khusus untuk orang pribadi. Khusus untuk orang pribadi bagi aset atau harta yang diperoleh tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan di dalam SPT-nya. Jadi nanti diungkapkan di dalam SPT tahun 2020 dengan tarif 18, 14, 12. Jadi sama tadi ya, untuk 18 adalah untuk harta yang diungkapkan yang ada di luar negeri. Kalau 14% adalah harta yang diungkapkan yang ada di luar negeri ditarik ke Indonesia, dan harta yang sudah ada di Indonesia. Kalau yang 12% adalah harta yang diungkapkan dan diinvestasikan di dalam surat berharga negara, gitu ya, Mbak. Nah, ini menarik karena ini sangat memberikan kesempatan ya kepada masyarakat yang ingin patuh, yang ingin masuk ke dalam sistem perpajakan secara patuh, tetapi dia merasa punya kewajiban tahun lalu yang belum diungkap, kewajiban-kewajiban dahulu yang belum diungkap, sehingga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan di dalam program pengungkapan sukarela ini, gitu ya, Mbak. Lanjut? Kita lanjut. Oke. Satu hal lagi yang diatur yang baru adalah pajak karbon. Nah, mungkin pemirsa baru nih mendengar ya, apa itu pajak karbon gitu ya. Jadi ini sebetulnya adalah respon negara Indonesia terhadap isu internasional, yaitu pemanasan global. Nah, tentu kita tahu bahwa pemanasan global ini salah satunya adalah disebabkan adanya emisi karbon yang berlebih. Nah, sehingga pemerintah Indonesia merespon ini dengan memberlakukan pajak karbon dan akan berlaku mulai 1 April 2022. Lalu apa pajak karbon itu? Jadi pajak karbon itu adalah pajak yang dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas atau aktivitas industri yang menghasilkan emisi karbon. Nah, ini yang emisi karbon ini kan yang menyebabkan adanya isu pemanasan global, isu rumah kaca. Sehingga dikenakan pajak dengan harapan untuk mengurangi
emisi itu dan negara mempunyai uang untuk menanggulangi itu gitu ya, Ya, benar dari pajak karbon ini. Tarifnya adalah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Jadi nanti setiap kilogram emisi karbon dioksida ekuivalen itu akan dikenakan pajak Rp30 per kilogramnya. Nah, ini sekali lagi akan berlaku mulai 1 April 2022 dan akan dikenakan untuk badan hukum, untuk badan usaha yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap berbahan baku batu bara. Nah, itu pajak karbon. Jadi sekali lagi ini adalah untuk menanggulangi isu rumah kaca, isu pemanasan global akibat adanya emisi karbon gitu. Jadi pemerintah memerlukan uang untuk menanggulangi itu dan diharapkan dengan adanya pajak ini akan meredam emisi karbon ya. Itu untuk yang pajak karbon, Mbak ya. Yang terakhir adalah perubahan undang-undang cukai. Yang paling penting di perubahan undang-undang cukai ini adalah adanya penambahan jenis barang kena cukai, yaitu tembakau cukai hasil tembakau, yaitu berupa rokok elektrik. Nah, sekarang kan banyak yang sekarang lebih marak rokok-rokok elektrik yang dari tembakau ya sekarang. Nah, itu ditambahkan menjadi barang kena cukai. Nah, itu yang paling pokok diatur di dalam klaster undang-undang cukai di dalam undang-undang HPP ini, gitu, Mbak. Nah, itu secara garis besar, Mbak, isi dari RUU HPP ini. Jadi sekali lagi RUU HPP ini bertujuan yang paling penting adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi, selain untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang pasti ajas kemanfaatannya adalah bagi kemakmuran rakyat Indonesia sepenuhnya dan untuk Indonesia yang makin maju gitu, Mbak. Benar sekali. Jadi diharapkan nantinya dengan pengaplikasian dari RUU HPP ini dapat memberikan tentunya dampak yang lebih positif bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Terkait tentang tema kita, bisa disampaikan Pak closing statement pun ataupun harapan ke depannya dari RUU HPP ini. Silahkan. Ya, jadi sekali lagi RUU HPP ini adalah sebetulnya rangkaian dari reformasi administrasi dan reformasi kebijakan perpajakan yang tentu tujuannya sekali lagi adalah bagaimana menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang lebih memberikan kepastian hukum dengan ajas kemanfaatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang paling penting bagaimana Indonesia bisa pulih dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi sehingga Indonesia akan lebih maju lagi, gitu ya. Nah, mungkin di akhir juga saya ingin menyampaikan bahwa perpajakan atau penerimaan negara dari pajak itu sangat penting bagi pembangunan. Oleh karena itu kepatuhan sukarela dari wajib pajak itu sangat diperlukan. Nah, kami dari Kantor Pelayanan Pajak Parepare siap membantu masyarakat semua dalam hal memberikan edukasi, memberikan asistensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dan perlu saya ingatkan juga bahwa seluruh pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Parepare maupun seluruh kantor pajak di Indonesia itu tidak dipungut biaya, ya, alias gratis gitu ya. Jadi mohon kami juga dibantu masyarakat semua, jangan pernah memberikan apapun kepada petugas pajak. Ya. Jadi kami mohon juga kepada masyarakat untuk membantu tidak memberikan apapun ya kepada petugas pajak, karena sekali lagi seluruh layanan kami adalah gratis. Satu lagi yang mungkin masih ingin saya sampaikan dan perlu diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa membayar pajak itu dilakukan di bank atau di kantor pos. Jadi jangan pernah melakukan pembayaran pajak kepada orang pajak atau oknum orang lain yang mengaku orang pajak. Jadi lakukan pembayaran pajak itu di bank atau di kantor pos, sangat mudah, sehingga dijamin tuh pembayarannya betul-betul masuk ke dalam kas negara, gitu ya. Jadi sekali lagi mohon bantuan masyarakat untuk tidak melakukan pembayaran pajak kepada oknum yang mengaku-ngaku orang pajak atau bahkan mungkin masih ada, ya. Saya berharap tidak ada orang pajak yang dititipkan untuk membayar pajak. Jadi jangan melakukan itu. Sekali lagi kalau ada informasi yang masih dibutuhkan untuk masyarakat pemirsa,
silakan akses www.pajak.go.id atau menghubungi kering pajak 1500-200, atau juga bisa datang langsung ke kantor kami yang ada di Jalan Holik, atau memfollow akun Instagram @pajakparepare. Terima kasih Mbak Uswa. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak untuk hadir di acara kita talk show interaktif dari TV Peduli ini. Informasi yang disampaikan tadi mudah-mudahan dapat dicerna dengan baik dan tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya Amin. para pemirsa di TV Peduli. Dan pemirsa, demikian talk show persembahan TV Peduli kali ini. Saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Waalaikumsalam.